Sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi kita nggak usah takut Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang kita hancur, itu sama sekali nggak pernah ngelihat data Pak. Keadaannya seperti ini Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan, kan, jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti rakyat kita akan mengerti. Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa. Karena kita satu negara ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Jadi ini, ya kan, harusnya perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat tidak ada masalah. Persaingan politik, bersaing politik. Tiap 5 tahun, di pilkada, di pileg, di pilpres, gak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu, harusnya kita bersatu kompak. Kita selamatkan kapal besar kita. Kapal yang namanya Republik Indonesia ini mengarungi lautan yang penuh karang, yang penuh bahaya. Tapi saya juga terima kasih ya para tadi pejabat, para menteri, ya kita menghadapi tantangan, kita siap skenario-skenario yang paling buruk, tapi kita punya kekuatan. Negara kita punya kekuatan yang besar, tinggal kita ngelolanya, kita sebagaimana telah pernah kita atasi krisis-krisis yang besar, saya yakin kita akan tambah kuat. Menurut pendapat saya, ini sementara ya, kita selesaikan nanti laporan-laporan, tapi menurut saya krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya. Dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat. Kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan pengalihan energi kepada energi terbarukan, kepada energi yang kita miliki sendiri. Kita sudah paham itu. Ini mempercepat. Jadi ini memaksa kita untuk bekerja lebih keras. Jadi ini justru akselerasi strategi yang kita sudah punya. Tapi yang sangat luar biasa, ya, saya kira semuanya harus menyampaikan, kita bersyukur kita diberi karunia yang maha kuasa. Kita banyak negara tidak punya pilihan. Saya dengar hari ini banyak kendaraan di negara tertentu sudah nggak bergerak. Ya, kita masih bisa. Kita punya banyak alternatif. Kita punya kelapa sawit bisa kita rubah menjadi solar, bisa menjadi etanol. Kita bisa dari tebu, kita bisa dari singkong, kita bisa dari jagung. Ini kita punya semua.
kita punya geothermal yang banyak, kita bisa pakai kekuatan air, hidro, mini hidro, banyak sekali. Dan kita akan melaksanakan pembangunan yang sangat cepat terhadap tenaga surya, yang kita rencananya kita akan melakukan 100 gigawatt yang kita targetkan harus selesai dalam 2 tahun yang akan datang ini. 100 gigawatt. 100 gigawatt itu adalah 1000 megawatt ya. 100.000 megawatt. 100.000 megawatt. Berarti kita butuh ya secara garis besar 100.000 hektar yang kita miliki, ya. Saya dapat laporan dari ATR, ya, Pak Nusron, ya, di Jawa Barat saja kita punya 67.000 hektar lahan, ya. Tentunya kita harus lihat nanti kegunaannya, ya. Di Jawa saja BUMN kita perhutani punya 800.000 hektar yang bisa kita gunakan. Jadi kita juga menemukan ladang gas yang besar di Andaman, ya kan, yang sudah diketemukan dan akan dikerjakan dalam waktu singkat oleh Mubadalah. Itu juga kita bisa bikin jaringan. Kalau tidak salah sebentar lagi kita bisa buka jaringan gas dari utara Aceh terus ke selatan, ke Sumatera, kemudian ke Jawa.